الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idin khasi'ah. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin 'aliyah. La yawma idhi laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idin na'imah. Lisa'yiha radiyatun fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyatun fiha 'ainun jariyatun fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'atun wa namariku masfu'atun wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilas samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza juddahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni tahun 2023, sebagian terbesar umat Islam di seluruh dunia kembali mengundangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk menegaskan kembali kebesaran dan keagungan Allah Rabbul Alamin. Penegasan akbar ini dilakukan sekaligus dalam rangka memperingati dua momentum penting yang menunjukkan kesatuan dan persatuan yang diikat oleh akidah Islamiyah. Pertama, di kawasan Makkatul Mukarramah berkumpul kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Kedua, di setiap tempat di dunia ini kaum muslimin dan muslimah melakukan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Mereka yang sedang berhaji baru saja melaksanakan rukun haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa sambil bersama-sama membaca kalimat tarbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pergi untuk melaksanakan perintah Allah, beliau meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail di suatu lembah yang sangat tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun dan tidak berpenghuni. Siti Hajar yang kehabisan air minum hingga tak bisa menyusui putranya Ismail, mencari air kian kemari sambil berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air yang selanjutnya kita kenal dengan nama mata air Zam-Zam, sehingga Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam memperoleh sumber kehidupan dari sana. Lembah yang tadinya tandus itu selanjutnya mempunyai persediaan air yang melimpah ruah. Maka datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang ke tempat itu untuk mendapatkan air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Lembah itulah yang hingga saat ini menjadi pusat ibadah kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, yaitu Makkah Al-Mukarramah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minadh thamarati min amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepadamu dan juga beriman pada hari kiamat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Di samping dinamakan Hari Raya Haji, Idul Adha juga dinamakan Hari Raya Kurban, karena merupakan hari yang menekankan pentingnya arti berkorban.
kurban itu sendiri dimaknai sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah umat Islam, masalah kurban ini selalu mengingatkan kita pada peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada para malaikatnya bahwa Dia mempunyai seorang makhluk yang sangat tinggi tingkat kesabarannya, tingkat keistiqomahannya. Makhluk yang sedang diperkenalkan itu adalah Ibrahim alaihissalam. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal dia adalah orang yang terlalu disibukkan oleh kekayaan dan keluarganya." Lalu Allah berfirman, "Wahai malaikat, jangan kalian menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan para malaikat untuk menyaksikan ujian keimanan, keikhlasan, serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan Ibrahim dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam ketaatannya kepada Allah. Sebagai pengetahuan, dalam kitab Nishatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 12.000 ekor ternak. Sebuah jumlah yang menurut ukuran di zamannya tergolong sangat banyak, dan pemiliknya ketika itu bisa disebut sebagai miliuner. Tetapi setiap kali Ibrahim ditanya, "Milik siapakah ternak ini?" maka dijawabnya, "Itu semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanatkan kepadaku. Untuk selanjutnya aku jalankan amanah Allah itu untuk kebesaran agamanya. Sewaktu-waktu bila Allah serahkan semuanya, jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku pun niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengemukakan pernyataan Nabi Ibrahim inilah yang kemudian dijadikan bahan ujian oleh Allah, yaitu Allah menguji iman dan takwa Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putra satu-satunya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan, supaya dikorbankan dan disembelih dengan tangannya sendiri. Sungguh sangat menakutkan. Peristiwa ini dinyatakan dalam Al-Quran sebagai berikut. Qala ya bunayya inni arafi al-manami anni adbahuka fandur mada taro. Qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Safat ayat 102. Awalnya ketika bermimpi diberitakan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir, apakah ini benar-benar perintah Allah? Peristiwa inilah kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yaitu hari perenungan, di mana kita seluruh umat Islam disunatkan untuk berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu puasa Tarwiyah. Setelah perenungan ini, kemudian hilanglah keraguan-raguan beliau, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail, dan mengetahui dengan pasti bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini terjadi pada tanggal Zulhijjah, yang kemudian diabadikan dengan nama Hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah kemarin. Akhirnya hari itu pun datang ketika Nabi Ibrahim dengan keimanannya dan ketakwaannya yang sangat kuat, serta Ismail dengan keyakinannya yang tidak kalah kuat. Keduanya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu, syaitan juga terus membisikkan kepada Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah itu. Namun keyakinan mereka tidak tergoyahkan sedikit pun.
Dan untuk mengusir syaitan yang mengganggu, Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual haji, yakni melempar jumrah. Setelah sampai di tempat yang ditentukan, Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ikatlah kaki dan tanganku supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, yang akhirnya akan menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatku. Sebab jika ayah melihat wajahku, niscaya ayah akan terganggu dalam menjalankan perintah Allah ini. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang hanya akan menimbulkan kesedihan kepada ayah dan ibu. Asahlah pisaumu tajam-tajam agar penyembelihan berjalan dengan singkat, sebab syakaratul maut itu maha dahsyat. Sampaikan salamku kepada ibu supaya ia tetap sabar." Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah anakku, Allah tentu akan menolongmu." Pada momen yang sangat genting itulah Allah membuka tabir, yaitu dinding yang menghalangi pandangan dari langit ke bumi. Dengan demikian para malaikat bisa melihat peristiwa itu, sekaligus menyaksikan kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Pada saat itu, para malaikat langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takjub menyaksikan tingkat ketakwaan keduanya. "Lihatlah hambaku itu," kata Allah, "dia penuh dengan kerelaan dan ketenangan, walaupun dengan perasaan yang sangat sedih, tetapi dia tetap mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya, yaitu putra satu-satunya, semata-mata untuk melaksanakan perintahku." Sambil menyaksikan momen yang sangat genting ini, yaitu momen ketaatan Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar, maka malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain mengumandangkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Sementara itu Nabi Ibrahim menyambutnya dengan mengucapkan, "La ilaha illallah wallahu akbar," yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail yang melafalkan, "Allahu Akbar, walillahil hamd." Pada detik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor gibas dari surga sebagai gantinya, dan Allah telah meridhoi kepasrahan dan ketawakalan ayah dan anak tersebut. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Asy-Syafa'at ayat 107-110. "Wa qadainahu bidi'in adin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini, kita banyak mengambil hikmah dan keteladanan, dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Kisah-kisah Nabi Ibrahim yang termaktub di dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadat-ibadat seperti sa'i, melempar jumrah, puasa tarwiyah, puasa arafah, serta menyembelih hewan kurban yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah. Karena memang tujuan dari diciptakannya kita di dunia ini adalah untuk beribadah, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Dengan referensi ini kita berdoa semoga melaksanakan sholat Idul Adha di dalam kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mina ini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh pimpinan dan staf KBRI yang telah memberikan izin serta mengurus perizinan dengan aparat yang berwenang di negeri ini, serta seluruh pengurus Wapina yang mempersiapkan semuanya mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, kurban yang kita lakukan pada Idul Adha kali ini akan mendapatkan keridhaan Allah
Dan oleh karenanya jarak kita dengan Allah menjadi dekat, sedekat jarak Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terkait dengan upaya berkorban, Rasulullah menegaskan dalam hadis melalui Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi dan Ibnu Majah, tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan korban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya untuk memberikan saksi meringankan kepada kita. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu dalam melakukannya. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban ini, insya Allah kita saat ini sudah berada di tempat yang sangat dekat dengan apa yang disebut dalam Al-Quran sebagai qalbun salim, hati yang suci dan murni, yang merupakan tiket kita untuk masuk surganya Allah. Al-Jannah, taman abadi yang indah yang oleh Allah diperuntukkan bagi umatnya yang suci hatinya serta taat kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara 88-89. Yauma la nafa'u malan ala banun illa man atallahi biqalbin salim. Hari ini ada hari di mana kekayaan, harta serta anak-anak tidak lagi berguna kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang suci, yaitu qalbun salim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, bila kita simak kembali secara saksama, maka semua sikap dan tindakan Nabi Ibrahim alaihissalam selama hidupnya selalu menempatkan kehendak Allah pada tempat yang paling atas, fokus pada target ibadah yang paling tinggi kualitasnya, melaksanakan secara kafah serta penuh dengan penghambaan diri kepada Allah. Beliau adalah hamba Allah yang statusnya sangat tinggi di mata Allah. Untuk meneladani Nabi Ibrahim, maka kita tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan ibadah-ibadah kita secara total, excellent, to the best of our ability. Inilah yang disebut ihsan. Allah sangat senang dengan hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah secara ihsan, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah dekat dengan mereka yang takut kepadanya dan yang melaksanakan ibadah secara ihsan. Ihsan bisa kita lakukan pada seluruh kegiatan ibadah-ibadah kita. Tetapi kali ini khatib ingin mengajak untuk menerapkan kata ihsan ini pada ibadah sholat yang akan menjadi dasar pertama ketika kita dihisab pada hari perhitungan pada mahsyar nanti.
Di sini khatib ingin mengajak untuk menyelami sebuah kisah seorang sahabat Rasul yang bernama Hatim Al-Asam ketika beliau ditanya tentang sholat. Inilah jawabannya. Ketika waktu sholat sudah masuk, aku berwudu dengan benar-benar dan hati-hati, dan kemudian menuju titik tempat aku akan melaksanakan sholat. Lalu aku duduk sejenak sampai seluruh organ-organ tubuhku berada pada posisi yang tersinergi dan menyatu secara kafah. Selanjutnya aku berdiri dengan harapan dan ketakutan untuk memenuhi sholat, di mana aku menempatkan Ka'bah di antara kedua alis mataku, menempatkan jembatan Shiratal Mustaqim di bawah telapak kakiku, neraka di bawahku, dan surga di seberang jauh dalam batas pandangan mataku. Kemudian aku tempatkan Malaikatul Maut Israel di belakangku sambil berpikir bahwa ini adalah sholatku yang terakhir. Lalu aku mengucapkan takbiratul ihram, dilanjutkan dengan seluruh proses sholat secara khusyuk dengan pemahaman detail dan mendalam arti setiap bacaan. Setelah tahiyatul akhir dan salam, ketakutanku pun masih muncul kembali oleh munculnya pertanyaan, apakah sholatku diterima? Inilah sholat yang kondisinya ihsan, Masya Allah. Mari kita tanyakan kepada diri kita, apakah sholat kita masih pada tujuan hanya sekedar mengumpulkan kewajiban, atau melaksanakannya dengan cepat karena sudah hafal seperti bacaannya, atau menunda-nunda pelaksanaannya dengan alasan toh waktunya masih panjang, atau bertujuan untuk dipuji orang lain dan lain-lain. Ini harus dirubah, karena bisa jadi kita tergelincir pada kondisi sebagaimana digambarkan Allah dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka terkutuklah orang-orang yang melakukan sholat, yaitu orang-orang yang tidak memahami arti dan makna sholatnya. Mari kita mulai dengan mempelajari kembali arti dan dari setiap bacaan sholat secara seksama dan detail, lalu mempraktekkannya. Insya Allah dengan menghayati arti bacaannya, kita bisa melaksanakan sholat secara khusyuk dan tumainah. Mudah-mudahan hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ini menjadi returning point atas meningkatnya kualitas ibadah-ibadah kita, wabil khusus tentang sholat kita. Kita awali perubahan inner culture dalam diri kita pada pelaksanaan sholat kita pada hari ini. Sedemikian rupa sehingga pada hari hisab nanti, Allah yang tepat berada di hadapan kita akan mengatakan, wahai hambaku, aku puas dan sangat menyukai kualitas sholatmu yang telah engkau rubah sejak 10 Zulhijjah 1444 Hijrah itu, yaitu saat engkau merayakan Hari Raya Idul Adha, memperingati keikhlasan ketakwaan kekasihku Ibrahim. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini menjadi point of no return bagi kehidupan sholat kita dan untuk ibadah-ibadah yang lain. Allahumma amin. Mari kita tutup khutbah ini dengan memanjatkan doa, bermunajat kepada Allah, Zat yang Maha Tunggal, Maha Agung, Maha Besar, Maha Pengampun, serta Maha Rahman dan Maha Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ali sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Zat yang Maha Pembimbing, kami selalu zalim terhadap diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak memberikan kami akan menjadi orang-orang yang sesat. Kami sadar bahwa apa yang benar menurut kami belum tentu benar adanya, dan apa yang salah menurut kami belum tentu salah adanya. Maka tunjukilah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Selanjutnya berilah kekuatan agar kami mampu menjalankan yang benar dan menjauhkan diri dari yang salah. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah sebesar apapun dosa-dosa kami, sekelam apapun masa lalu kami, seburuk apapun aib-aib kami. Ya Allah, pada kedua orang tua kami yang masih hidup, ampunilah dosa-dosa mereka, bahagiakanlah mereka, dan muliakanlah sisa umurnya. Jadikanlah akhir hayatnya kelak berada dalam keadaan husnul khatimah. Dan kepada orang tua kami yang telah wafat, lapangkanlah kuburnya
Jadikanlah seluruh ibadah yang telah mereka lakukan selama hidupnya sekecil apapun akan terus-menerus meringankan beban mereka di alam barzah. Jadikanlah ilmu-ilmu yang mereka ajarkan kepada kami, anak-anaknya, serta kepada orang lain meskipun sangat sedikit, akan menjadi jariah yang terus akan menerangi kuburnya sampai hari kiamat nanti. Jadikanlah doa-doa kami ini menjadi doa-doa yang diterima untuk perjalanan keabadian mereka. Ya Allah, Zat yang Maha Mulia, jadikanlah kening kami ini menjadi kening yang selalu merasakan nikmat bersujud kepadamu. Jadikanlah mata kami ini menjadi mata yang selalu akrab dengan pemandangan-pemandangan indah masjid dan rumah-rumah ibadahmu. Jadikanlah telinga kami ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengarkan lantunan ayat-ayat sucimu. Jadikanlah lisan kami ini menjadi lisan yang selalu basah berzikir menyebut namamu. Ya Allah, karunikanlah kepada kami hati yang bening, bersih dan suci, hati yang tidak pernah lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena kehadiranmu di dalam sanubariku, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminan keamananmu, hati yang selalu merasa kaya karena yakin akan pemberianmu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, yang terpelihara dari harta haram dan makanan dari hasil kegiatan haram. Ya Allah, jadikanlah hari-hari dalam sisa hidup kami menjadi hari-hari yang penuh kebahagiaan, yang diisi dengan ibadah mahdoh dan muamalah, dan akhirnya selalu diliputi kerinduan untuk bisa pulang dan berjumpa denganmu. Ya Allah, andai suatu saat malaikatul maut Israel datang menjemputku pada waktu itu, jadikanlah saat kematianku itu menjadi momen yang paling indah dalam hidupku, dalam kondisi yang husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Allahumma ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi nyampe dari sini. Mana tuh? Ini.